Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan kita, Lasa Evita, Lasa Cika, di Ibadah Online Komisi Anak Gereja Kaum Kudus Solo Baru. Nah, anak-anak, kalian udah pada siap-siap ibadah belum? Udah semangat belum? Nah, Lasa Evita mau ajak anak-anak untuk lebih bersemangat. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan di dalam, luar, atas, bawahku selalu senang. Tapi ikuti gerakan lesuk ya. Yuk ikuti gerakan lesuk dan kita nyanyi. Anak-anak, sebelum kita lanjut memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu tadi malam. Kita bisa bangun pagi dengan sehat. Dan Tuhan, sekarang kami mau ibadah, kami mau memuji nama-Mu, kita mau mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami, sehingga kami dapat memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, sungguh-sungguh. Sebelum itu, kita mau pujikan lagu firman-Mu.
Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Lause Meing. Semua sehat? Waduh, semua nyanyi bagus tadi ya. Bagus sekali. Ada sukacita yang luar biasa masuk di ibadah sekolah minggu. Mari sebelum dengar firman Tuhan kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberi tubuh yang sehat, hati yang gembira mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kami sudah siap hati Tuhan untuk mendengar cerita Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk mengerti cerita dan bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ada cerita banyak loh. Ini ada anak-anak suka belajar musik-musik. Karena gimana ya? Habis dari sekolah online, ngapain ya? Mau belajar main musik. Seperti Benhad. Benhad seorang anak yang ingin belajar musik, tapi di sekolah Kalam Kudus tidak buka ekstra lagi karena pandemi. Jadi gimana? Oh, Benhad punya satu cara. Itu Papa Benhad punya teman pandai musik. Benhad sudah bilang mau diajarin le, belajar musik le. Nah, Benhad sudah nunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Loh, kok omnya ndak datang-datang ya? Pa, apa Om Gun itu lupa ya? Dia janji mau ngajarin Benhad musik, main keyboard. Gimana ya Papa ini? Nih, teman Papa ini. Telepon dong Pak, cepet. Papanya suruh telepon, ya. Sesudah Papa telepon, Benhad, kamu ini tergesa saja. Tahu? Om itu tahu kamu lagi ujian. Jadi nanti selesai ujian, Om baru ajarin. Om nggak lupa kok sama janjinya. Dia nggak lupa, dia berjanji mau ngajar, pasti dia datang ngajar. Jadi dia nggak lupa. Gitu ya. Iya, Benhad jadi senang ya. Nah, seperti di Alkitab. Di Alkitab juga ada cerita bangsa Israel pikir Tuhan itu lupa sama janjinya. Janji-janji katanya mau dikasih tempat yang indah. Tuhan lupa. Apakah Tuhan lupa? Tidak, Tuhan. Tapi bangsa Israel kenapa? Harus putar dulu. Karena ada satu kejadian beberapa saat lalu cerita ya. Waktu itu bangsa Israel tidak percaya dan tidak mau masuk Kanaan karena banyak orang besar-besar. Nah, terus Tuhan hukum 40 tahun harus keliling dulu di padang gurun. Coba lihat gambar itu. Padang gurun itu seperti apa? Tak enak mereka jalan kaki loh. Bukan seperti kalian mau pergi Tawangmangu, pergi pantai, naik mobil. Enggak, mereka jalan kaki. Ada yang naik gerobak, lambat sekali. Panas. Nggak punya kipas angin wong di padang gurun. Jadi hanya pakai tangan. Panas. Ya. Terus ada yang, aduh capek, papanya gendong. Mamanya gendong kecil, kasihan. Debu lagi, kotor lagi. Tapi 40 tahun dihukum sama Tuhan. Jadi harus putar. Mereka tuh hanya nuntut mana janjinya. Mereka lupa ya. Nah, waktu itu mereka mulai
sudah sampailah mereka 40 tahun sudah sampai di satu tempat. Nah, mendirikan kemah-kemah mereka. Kemah-kemah itu sudah wah senang ini ya, sepertinya udah dekat ini di tanah Kanaan ini ya, udah dekat nih ya. Nah, pada saat itu Musa sudah tua. Musa sudah tua dan Musa katakan bahwa saya tidak bisa pimpin masuk di tanah Kanaan. Tuhan tak izinkan. Oh, pada menangis, sedih, mau berpisah dengan Musa. Dan Musa sudah tua, Musa akan dipanggil Tuhan. Nah, terus mereka sedih. Tapi sebelum Musa naik ke gunung, Tuhan sudah mau memilih pengganti Musa. Siapa ya? Nah, Musa tahu Tuhan menolong untuk ini loh. Ada anak yang lain yang lebih muda namanya Yosua. Nah, Yosua dipilih menjadi penggantinya Musa. Wah, semua sedih. Tapi sesudah Musa naik ke gunung, nah Yosua dipanggil Tuhan. Diberitahu langkahnya gimana memimpin bangsa Israel ya. Mestinya Yosua agak takut ya, tapi Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Mulai bangsa Israel bingung. Loh, di depan situ ada sungai Yordan. Wow, nggak ada jembatannya. Gimana bisa menyeberang? Oh Tuhan, lupa Tuhan, kita hanya suruh di sini saja. Tuhan lupa sama janjinya ini, kami cuma suruh lihat di sini saja. Apakah benar Tuhan lupa? Oh tidak, Tuhan tidak lupa. Pada saat itu Yosua sudah keluar. Nah, Yosua bilang, panggil imam-imam ya, imam-imam tuh. Nah, panggil sini. Bawa tabut perjanjiannya. Wah, tabut perjanjian itu menandakan Tuhan beserta dengan mereka. Nah, tabut perjanjian mulai diangkat. Diangkat semua, perhatikan. Mau apa ya? Imam-imam ini bawa tabut perjanjian mau apa ya? Mereka lihat semua. Ternyata tabut perjanjian diangkat, terus imam itu masuk ke sungai. Semua masuk ke sungai. Loh, apa ndak kejebur nanti? Tenggelam. Wah, pada saat kakinya injak air, apa terjadi? Air itu, ndak ngalir lagi, ditampung sama Tuhan, ditampung masuk di bendungan. Jadi di tempatnya bangsa Israel itu jadi tanah, bukan air lagi, tanah terus panjang-panjang. Nah, ini imam itu berjalan terus sampai di tengah-tengah berhenti dan air itu sudah tidak ada lagi. Di tengah itu tidak ada air lagi. Bangsa Israel berjalan, ayo cepat jalan-jalan melewati itu. Senang, mereka sukacita sekali. Tidak ada air yang kena di badannya. Jalan dengan tenang sampai di tanah Kanaan itu. Tapi imam itu berhenti terus di situ, tunggu sampai semua sungguh sudah ikut. Semua, tidak ada yang ketinggalan. Semua sampai di tanah Kanaan. Nah, Yosua beritahu, imam-imam, ayo berjalan. Lah, imam-imam berjalan, tinggalkan itu di tengah-tengah, terus dia juga ikut sampai di tanah Kanaan itu. Ketika sampai di tanah Kanaan, tabut perjanjian itu, semua mata melihat, air itu kembali mengalir lagi. Tanah yang tadi kering udah ada lagi. Hanya karena bangsa Israel mau lewat.
Tuhan buat itu semua. Wah, semua menari-menari, senang sekali. Kita sudah sampai di tanah perjanjian. Terus Yosua ingat, semua dipanggil. Tadi batu-batu yang diambil bawa ke sini. Wah, lihat tuh. Yosua boleh. Semua batu diatur, disusun menjadi satu tugu peringatan bahwa bisa sampai di tanah perjanjian ini bukan kita berenang, bukan kita tebang, tapi karena tangan Tuhan yang mengeringkan sungai Yordan itu sehingga mereka boleh sampai di tanah Kanaan. Anak-anak masih ingat? Ada cerita waktu Musa membawa bangsa Israel juga mau menyeberang Laut Kolsom, Laut Merah. Bagaimana? Tuhan juga yang buatkan. Tuhan suruh Musa untuk ketukkan tongkatnya dan air itu terbelah menjadi 2. Lah, ini menunjukkan tangan Tuhan, kuasa Tuhan memimpin bangsa Israel luar biasa, ya. Nah, di situ bangsa Israel baru tahu bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Tuhan tak pernah ingkar janji, ya. Jadi seperti dengan kita juga, Tuhan berjanji kepada kita semua, umat Tuhan akan diberi tanah perjanjian yang indah sekali. Dulu bangsa Israel adalah tanah Kanaan. Bagaimana umat Tuhan sekarang diberi apa ya? Tanah mana ya? Kan, yang diberikan adalah tanah surgawi. Itu umat Tuhan siapa? Umat Tuhan adalah kita. Kalau kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Juru Selamat, nah itu kita akan sampai ke surga. Kalau terus pegang, ya, janji Tuhan akan ditepati. Kalau kita juga sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya, tidak bisa dapat tanah perjanjian, yaitu surga. Ya, jadi yang sudah percaya, setia kepada Tuhan, rajin ke gereja, terus baca firman Tuhan, dan itu nanti Tuhan menepati janjinya. Percaya dulu, itu syarat nomor 1. Percaya kepada Yesus. Ya, sekian cerita Lause. Sebelum selesai, kita mau membaca Alkitab dulu. Yuk, yang sudah punya Alkitab, yang Koko Cece sudah bisa, yuk baca Alkitabnya ya. Dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Harus baca ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Wah, mudah sekali. Langsung sudah hafal ini ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Wah, hebat nih. Hebat, sudah bisa langsung ya. Nah, ini juga harus terus diingat. Bukan cuma hafalan aja. Diingat selalu di dalam sehari-hari. Tuhan itu tak pernah lalai menepati janjinya, memberi tanah surgawi untuk yang percaya, juga selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami semua anak-anak-Mu untuk mendengar cerita. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan memberikan tanah surgawi untuk kami. Seperti bangsa Israel diberi tanah Kanaan. Kami mau diberi tanah surgawi yang indah. Yang tidak ada susah, tidak ada dosa, tidak ada sakit.
sakit, yang ada hanya sukacita. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan itu kepada kami yang percaya kepadamu. Sebentar kami mau selesai ibadah ini. Tuhan sertai kami setiap hari, sehingga kami tidak lupa akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Anak-anak boleh mempersiapkan persembahannya, nanti bisa disimpan dan waktu kita ke gereja bisa diberikan ke gereja, atau anak-anak boleh minta tolong kepada orang tua untuk mengirim persembahan di rekening di bawah ini. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau pujikan berkatnya seperti sungai. Berdoa untuk persembahan, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, berkat-Mu melalui Papa dan Mama. Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan, tolong Tuhan berkati persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan berkati juga lose-lose yang mengelola persembahan. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak, ibadah online kita telah selesai. Nah, jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Nah, cara buatnya, kalian bisa lihat tutorial setelah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye-bye!